Baik Bapak Ibu, kembali lagi dengan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini seperti apa yang sudah saya pernah sampaikan pada video-video saya sebelumnya, atau saya janjikan bahwa nanti dalam waktu beberapa hari ini saya akan mencoba untuk submit atau upload video yang terkait dengan alur kenaikan jabatan akademik. Meskipun pada sebelumnya saya sudah menyampaikannya, tapi kemarin itu adalah yang versi websitenya ya. Sebenarnya tidak jauh dengan apa yang pernah saya sampaikan ya, tidak terlalu jauh perbedaannya, tapi mungkin ini agak sedikit detail ya, terkait dengan pedoman teknis platform teknologi alur kenaikan jabatan akademik. Dan saya juga banyak mendapatkan komentar di baik itu melalui kolom komentar YouTube saya maupun di Instagram dan juga di Facebook, yang banyak sekali bertanya terkait dengan ada yang belum muncul itunya ya, menu untuk lektor kepala maupun guru besar, dan juga ada yang bahkan mengalami error dan lain-lain ya. Pada dasarnya setelah saya melihat beberapa hasil sosialisasi ya, mereka menyatakan bahwa kalau misalnya terjadinya, nanti akan saya jelaskan secara detail, saya akan jelaskan pada video berikutnya di next video, tapi secara garis besarnya itu tidak dilakukan pengupdatean yang benar gitu. Oke. Nah, jadi kita lanjut saja Bapak Ibu. Ini adalah pedoman teknis platform teknologi alur kenaikan jabatan akademik yang mungkin saat ini yang sedang mengajukan kenaikan jabatan akademik ke lektor kepala maupun ke guru besar melalui aplikasi sister masing-masing ya. Jadi biar tidak banyak aplikasi yang banyak membingungkan banyak dosen, jadi ini adalah alurnya seperti apa. Nah, ini kalau kita buka ke sister kita masing-masing Bapak Ibu akan tampil seperti ini, di mana kebanyakan yang tidak muncul itu adalah menu yang sebelah kiri ini. Kenaikan karir ini ya, yang menu sebelah kiri ini yang ada di kotak warna merah. Nah, ini yang banyak sekali ditanyakan, padahal yang bersangkutan sudah ingin mengajukan kenaikan jabatan akademik ya. Tetapi Bapak Ibu, yang perlu Bapak Ibu perhatikan bahwa sebelum Bapak Ibu melakukan kenaikan jabatan akademik, itu perlu dinilai dulu secara internal, baik itu di fakultasnya masing-masing, kemudian ke senat ya, ke senat. Nah, itu habis itu tim operator kampusnya masing-masing itu baru akan memandu saudara untuk melakukan pengajuan kenaikan jabatan akademik. Nah, ketika nanti Bapak Ibu itu sudah mengupdate data-datanya ya, termasuk di dalam pemadanan data, di mana pemadanan data itu diminta NIK, kemudian dan lain sebagainya, yang dari PDPT Dikti kemudian ditarik ke sister itu. Setelah itu Bapak Ibu harus mengupdate data diri masing-masing, termasuk di jenjang pendidikannya, dan yang terakhir itu adalah mengupdate rumpun ilmu. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di berbagai platform yang sudah dilakukan sosialisasi, banyak yang bertanya ya, bukan hanya melalui YouTube saya saja. Silakan Bapak Ibu tonton ya, sekitar 4 jam lebih, hampir 5 jam lebih ya. Nanti kapan-kapan saya mencoba untuk merangkum kesekian jam lebih itu secara garis besarnya seperti apa. Nah, ini kalau Bapak Ibu lihat, ketika misalnya menu ini tidak muncul, berarti seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa proses pemadanan data, update data pribadinya maupun rumpun ilmu, cabang dan ranting ilmu dan cabang ilmu itu tidak terupdate maksimal. Jadi ada salah satu ini di antara ketiga itu yang tidak mungkin update ya, meskipun kita diberikan kesempatan sampai Desember 2024 ini. Oleh karena itu Bapak Ibu harus segera itu kalau mau muncul ininya ya gitu. Jadi ketika sudah muncul begini, nanti Bapak Ibu tinggal milih apakah mau ke guru besar, atau mau ke lektor kepala ya. Nah, banyak juga yang bertanya bahwa Pak, saya itu mau mengajukan lektor kepala ataupun ke guru besar, saya punya angka kredit integrasi sampai 1000 lebih. Terus posisinya saat ini itu adalah katakanlah lektor 3C atau 3D. Nah, kemudian saya bilang bahwa dia mau ke guru besar nih.
Pak atau Ibu, angka kredit integrasi itu hanya sebagai penilai kinerja Bapak atau Ibu gitu, bukan dijadikan sebagai pengusulan untuk kenaikan jabatan akademik, ya. Gitu. Itu yang sepengetahuan saya ketika saya mengikuti sosialisasi gitu. Nah, di situ banyak sekali, meskipun jadi saya bilang bahwa di luaran sana Pak, Bapak Ibu, itu banyak yang masih pendidikan terakhirnya itu S2, tetapi dia punya angka kredit integrasinya bisa sampai 1050 atau 1000 bahkan 1100 gitu. Apakah itu bisa loncat langsung ke guru besar? Ya tidak bisa gitu. Jadi seringkali saya sampaikan, Bapak Ibu itu PNS atau non PNS. Itu harus dulu dipahami dulu yang itu, karena sampai saat ini aturan yang berlaku untuk yang BKN untuk PNS dan juga yang non PNS itu di luar dari BKN itu masih saja terjadi gitu ya. Nah, setelah Bapak Ibu, jadi ini posisinya ya. Jadi angka 1 itu yang diklik ini, kemudian akan muncul menu ini ya, menu yang ini. Setelah itu kalau Bapak Ibu mau mengajukan ke guru besar ya klik guru besarnya, kalau ke lektor kepala klik lektor kepala. Nah, kemudian akan muncul ada yang namanya menu kenaikan ke jabatan ke guru besar. Ini kalau misalnya ke guru besar ya. Kemudian di situ di tabel itu ada warna biru yang nomor 4 itu. Nah, itu mulai pengajuan. Tetapi kalau misalnya tidak mau memastikan lagi, itu ada menu atas kembali gitu. Nah, setelah itu, setelah kita melakukan pengajuan, di situ ada menu ini yang diperhatikan Bapak Ibu ya. Mungkin saya harus perbesar kali ya. Bentar. Mudah-mudahan ini bisa kelihatan. Oke, jadi meskipun agak sedikit lama ya. Jadi, nah ini kenaikan jabatan ke guru besar yang saya kotakin warna merah ini, pengajuan kenaikan jabatan dosen terdiri atas beberapa proses dan dokumen yang dilengkapi. Informasi lebih lanjut dapat diakses di sini. Itu. Nah, yang menjadi permasalahan sekarang, Bapak Ibu harus jeli dalam memilih ranting ilmu. Jadi kalau misalnya di dalam satu periode itu ada 2 profesor, ada 2 dosen yang akan mengajukan ke guru besar dengan memiliki rumpun ilmu yang sama, maka salah satunya harus dikorbankan belum bisa mengajukan. Itulah nggak enaknya yang sekarang, ya. Jadi harus memilih rumpun ilmu. Itu yang kalau misalnya saya ada di situ, saya pasti akan bertanya bahwa terus apa gunanya ini dipecah-pecah menjadi rumpun ilmu, cabang ilmu, dan ranting ilmu, dan lain-lain lah itulah. Kalau misalnya pada akhirnya ketika dosen A maupun dosen B itu sama-sama ingin mengajukan ke guru besar, tetapi yang satunya itu sementara di hold karena harus mencari dulu rumpun dan ranting ilmunya. Karena posisinya adalah sama-sama kita mau mengajukan ke guru besar nih, gitu. Nah, alasannya itu karena untuk mempermudah yang akan mengasesori Bapak Ibu ketika nanti menilai berkas-berkas Bapak Ibu. Nah, ini kan kayak seperti lebih mementingkan proporsinya asesor yang akan menilai, bukan kepada si pengusul gitu ya. Nah, semestinya kalau saya pola pikirnya, jalan keluarnya adalah ketika seseorang itu sudah mengajukan diri untuk menjadi asesor PAK yang akan menilai berkas jabatan akademik kita masing-masing itu kan sudah ditentukan pemilihannya bahwa saya itu bidangnya di sini gitu. Nah, kalau misalnya katakanlah saya misalnya di bidang teknik lingkungan, ya udah, berarti saya akan menerima semua berkas yang ada di bidang yang keterkaitannya dengan bidang teknik lingkungan. Nah, apa saja kah itu? Ya bisa ke teknik kimia, bisa juga ke teknik sipil. Ya karena banyak yang bilang bahwa teknik lingkungan itu kayak ilmu gado-gado, jadi apa saja masuk. Itu kalau di Indonesia ya loh ya. Di Indonesia. Nah, kalau di luar negeri teknik lingkungan itu lebih luas lagi. Bahkan ada yang risetnya ya sama kedokteran. Gitu. Nah, kalau kita mau berbicara misalnya kayak fisika. Nah, fisika di sini di luar negeri itu lebih luas lagi. Kalau misalnya kadang saya ada ini teman saya sama-sama student dari Indonesia.
Ini bukan curhat ya, karena ada beberapa komentator yang bilang bahwa jangan kebanyakan curhat. Ini bukan curhat, tetapi ini hanya memberikan wawasan bahwa cara berpikir atau logiknya pembuat kebijakan itu mungkin masih agak menggunakan skema yang lama gitu. Nah, contoh seperti tadi, bahwa kalau di sini fisika itu dia bisa berkolaborasi itu sama bidang-bidang fashion, kecantikan. Misalnya seperti apa? Nah, mereka fisika itu bisa membuat, ya, ada risetnya anak Indonesia itu, kosmetik itu dalam bentuk nano gitu, jadi dia mudah terserap oleh kulit. Nah, gitu. Nah, itu kan, wah, fisika kok ngurusin yang kecantikan kan kayak gitu kan. Kalau kita mungkin ya yang awam, kalau kembali ke Indonesia kemudian jadi dosen, wah, ini dia bisa kebanyakan mungkin ditolak nih gitu. Tapi kalau di luar negeri, nah itu yang menjadi permasalahan. Nah, oleh karena itu tadi yang saya sampaikan bahwa ketika si asesor itu sudah bersedia mengajukan diri kepada bidang tertentu, maka bagian Kemendikbudristek tentunya yang memfasilitasi hal tersebut itu, oh, si dosen ini yang sebagai asesor ini dia bisa ini bagiannya ini aja gitu. Jadi kalaupun nanti ada dosen A atau dosen B yang sama-sama pada saat itu ingin mengajukan ke guru besar, ya yang satunya jangan dijadikan korban untuk menunggu pada periode berikutnya dong, gitu kan, semacam itu. Nah, itu yang saya masih kurang paham ketika saya menonton YouTube-nya sosialisasi itu selama 4 jam lebih gitu. Oke. Nah, kemudian di poin ke-6 itu Bapak Ibu di sini di kolom warna merah besar ini, di situ ada pemilihan dosen, melengkapi dokumen dosen, penugasan dan monitor ajuan, ya, kita bisa memonitor ajuan kita. Nah, setelah itu akan kembali ke ini Bapak Ibu, fokus kepada bagian sebelah kiri ini yang poin 7 ini, dosen PNS atau PNS dengan jabatan fungsional dosen. Nah, di sini ada menunya pilihan. Jadi dosen PNS atau PNS dengan jabatan fungsional dosen. Kalau yang non PNS ya nanti diklik di segitiga mengarah ke bawah ini, tanda panah mengarah ke bawah ini. Nah, di sini akan muncul nih cek kriteria eligibilitas. Nah, ini yang mungkin juga bahwa saya itu belum eligibilitas, masuk di menu eligibilitas. Nah, itu Bapak Ibu bisa konfirmasi kepada operator kampusnya, ya, kenapa kok saya belum eligibilitas itu. Karena yang bisa melakukan adalah ketika Bapak Ibu sudah merasa mengupdate semua jenis pendidikan dan lain-lain dan merasa eligibilitas, berarti semestinya harus eligibilitas, ya. Oke. Nah, kemudian ini akan muncul nih di sini menu yang banyak ini, ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ini kriteria eligibilitasnya juga akan muncul di sini, ya, semacam itu. Nah, berikutnya, saya perkecil kembali karena poin pentingnya sudah saya sampaikan tadi. Jadi ini akan muncul seperti ini, ya, poin yang ke-9, poin ke-8 udah ya nggak ya tadi ya? Poin ke-8 ini ya, betul ya. Setelah kriteria itu tadi akan muncul nih. Bapak Ibu bisa mencentang ini ya ke semuanya, ya. Kemudian ajukan sebagai guru besar. Pada poin ke-10 ini ajukan sebagai guru besar ini. Poin ke-10 yang paling bawah. Nah, setelah itu ini adalah kelengkapan dokumen. Nah, kalau kelengkapan dokumen, nah kita melihat nih, ini contoh saja ya kenapa di situ ada BBB, CCC, DDD itu adalah nama-nama dosen nih. Nah, kita cari nama kita. Ya, cari nama kita. Karena di sini itu banyak Bapak Ibu tinggal search aja gitu ya. Search ini nih. Nih, tinggal search yang bagian sini, tulis aja namanya, di sini nanti akan muncul dia sendiri kalau misalnya namanya tidak pasaran. Ya, akan muncul. Kemudian dipilih, pastikan nama prodinya sudah benar, jabatan fungsional juga sudah benar, baru kita bisa mengecek kelengkapan dokumennya. Kalau sudah bisa dirasa bahwa kelengkapan dokumen saya sudah selesai, nah kita akan muncul ini di sini, ya. Namanya, kita mengklik namanya, apakah sudah sesuai. Ini yang perlu Bapak Ibu perhatikan betul-betul, ya. Kemudian ada di kolom di bagian bawahnya ini, yang ini, itu ada yang ini nomor 5 ini, ya.
Jadi kalau misalnya dirasa apa itu dokumen ini tidak diperlukan, ya dihapus saja gitu ya. Kalau misalnya sudah lengkap, ya klik lengkap gitu ya, lengkap. Nanti dia akan berubah warnanya biasanya ya. Nah setelah itu sama ya kayak yang tadi. Nah, baru muncul yang seperti ini. Jadi, Bapak Ibu bisa lihat di pengajuannya, ya, kelengkapan profil data dosen. Kalau Bapak Ibu sudah melengkapinya, kurang lebih seperti ini tampilannya. Dan berikutnya itu adalah pendidikan terakhir. Jadi, pendidikan terakhir ini Bapak Ibu harus bisa melampirkan semua, termasuk kalau yang lulusan luar negeri itu harus melampirkan sama yang penyetaraan ijazahnya. Gitu. Ya, harus semua terlampir. Jadi ya tinggal upload aja Bapak Ibu, termasuk ini tesisnya ya, tesis disertasinya itu. Jadi kalau di Indonesia kan menyebutnya disertasi ya, di luar negeri tesis gitu. Tesis S3, tulis aja menunya tesis S3 gitu. Itu biasanya kalau di luar negeri itu kan versi penulisan tesis itu kan ada dua jenis ya. Ada yang umum, ada yang versi paper ya, versi kayak artikel itu loh ya, kayak jurnal-jurnal gitu, ada versinya semacam itu. Jadi kita tinggal milih mau yang versi umum kah, yang kayak di Indonesia itu yang introduction, kemudian method, kemudian hasil dan result and discussion, kemudian conclusion, kayak gitu ya ya. Itu yang kayak umum. Tapi kalau yang versi artikel itu ya kita punya publikasi berapa ya dimasukkan ke situ sebagai ini. Jadi kalau ini saya nggak tahu kalau yang lain ya, tapi kalau kebanyakan di teman-teman saya itu lebih mudahnya pakai yang versi paper gitu. Nah saya juga rencananya pakai yang versi paper. Nah kemudian ini proposal kenaikan. Nah ini yang dokumen sertifikasi dosennya ya, home base penugasannya di mana gitu ya, rumpun ilmu, cabang ilmu ya. Ini yang masih banyak juga ditanyakan rumpun dan cabang ilmu. Saya bilang Bapak-Bapak Ibu itu kan punya ya wadah atau organisasi di dalam jurusannya masing-masing se-Indonesia gitu. Dan punya grup, ya udah ditanyakan di situ. Nah kebetulan kalau saya itu kan di Bakerma ya, di Bakerma. Jadi kemarin yang kita sudah menerima WA dari kajur kita masing-masing, yang kebetulan di kajur itu yang masuk ke dalam Bakerma. Nah udah kita mendapatkan bahwa rumpun ilmunya ini, pol ilmunya ini, cabang ilmunya ini, jadi seragam kita semuanya. Nah kemudian ini adalah menu angka kreditnya. Jadi angka kredit PAK itu termasuk di dalamnya adalah SKP ya, SKP. Jadi yang diupload juga adalah PDF-nya. Ada kriteria di sini sangat baik, baik, kurang, dan sangat kurang gitu ya. Terutama SKP yang 1 tahun sebelum dan 2 tahun sebelum. Nah jangan lupa untuk disimpan Bapak Ibu ya. Setelah pengajuan jangan lupa untuk disimpan. Nah kemudian ini adalah angka kredit integrasi yang belum tersedia itu ya, kebanyakan yang ini yang non PNS ya, kebanyakan yang non PNS. Karena yang integrasi itu kan kemarin di menu yang lain kan, di Excel yang lain. Nah setelah itu adalah akan ada total angka kredit ya yang kita masukkan. Nah kalau persyaratan predikat angka kredit integrasi belum terpenuhi, maka harus bisa dipenuhi dulu ya, termasuk syarat khusus dan lain-lainnya, syarat tambahan. Nah kemudian ini adalah akan muncul di sini ya, kalau kita itu jabatannya kesekian ya, lektor kepala 400 sebagai dosen tetap, kemudian PNS ya. Kemudian ini adalah dupaknya, kemudian disimpan lagi gitu. Jadi ada menu untuk mengupload dupak. Kemudian ini syarat BKD juga dalam 2 tahun terakhir minimalnya ya. Kalau Bapak Ibu merangkum semuanya dalam satu, sebaiknya begini Bapak Ibu, untuk memudahkan asesor, Bapak Ibu bisa mengcombine file-file tersebut ya.
mengcombine. Jadi karena misalnya sudah beberapa tahun nih, itu ya, sudah beberapa tahun, padahal yang diminta itu 2 tahun saja sebenarnya, atau 4 semester saja sudah cukup gitu ya. Jadi terserah tapi sebaiknya adalah yang seperti yang disyaratkan saja, 4 semester saja berturut-turut, yang tentunya yang sudah memenuhi Bapak Ibu ya. Nah, berikutnya ini adalah syarat khusus. Syarat khusus itu nanti ke depan saya akan coba membahas terkait dengan syarat khusus ini yang berdasarkan peraturan pada masa peralihan itu ya. Apakah yang jurnal discontinue ya itu diakuinya bisa diakui sebagai syarat khusus atau bagaimana, nanti akan saya bahas di next videonya. Nah, ini untuk syarat khususnya dipastikan betul-betul Bapak Ibu di sini sudah ditulis bahwa syarat untuk lektor kepala ke guru besar karya ilmiah atau artikel jurnal internasional sebagai penulis pertama Bapak Ibu. Ya, di sini tidak ditulis sebagai ataupun sebagai penulis koresponden. Kemudian dia terindeks Scopus, nilai SGR-nya itu lebih dari 0,1 atau memiliki impact factor jurnal di WOS itu adalah lebih dari 0,05 gitu ya. Jadi ini yang masih menjadi pertanyaan besar juga kalau di websitenya Kemendikbudristek maupun di itu menyebutkan bahwa itu disesuaikan dengan jurusan masing-masing gitu ya. Tentunya yang nilai SGR 0,1 ini yang paling rendah. Kalau di jurusan saya yang di teknik itu dia mintanya 0,5 gitu. Apakah itu masih berlaku apa enggak? Nanti saya coba cari tahu dulu informasi tersebut. Nah, berikutnya ini adalah pemilihan publikasi ya. Pilih publikasi, data yang dilengkapi, artinya ini adalah pemilihan karya tulis kita masing-masing. Judulnya apa, jenis publikasinya apa, terbitnya tahun berapa gitu ya, Sinta berapa gitu. Itu nanti akan untuk memudahkan asesor untuk mengeceknya. Jangan lupa untuk mensertakan juga link yang bisa memudahkan asesor itu untuk memeriksa gitu. Kemudian ini masih dokumen pilih karya ilmiah kita masing-masing diupload ya. Yang menjadi pertanyaan saya itu ya, yang semestinya ini tidak terlalu penting, itu kenapa hasil dari scan plagiasinya itu harus dicek itu yang, karena ketika misalnya artikel-artikel kita itu sudah publish, itu berarti dia sudah melewati sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh si jurnal tersebut. Dalam hal ini juga termasuk adalah hasil plagiasinya gitu. Untuk apa kita harus mengupload dokumen-dokumen hasil scan plagiasi pada jurnal yang sudah terbit? Itu yang membuat saya konyol gitu ya. Nah, kemudian ini adalah syarat khususnya. Jadi syarat khusus itu adalah syarat yang diminta untuk ke guru besar itu seperti apa ya. Dan itu juga bisa diklaim sebagai untuk penambahan nilai KUM pada yang sebelumnya gitu. Oke, terus kita lanjut ke syarat khusus tambahannya. Jadi syarat khusus tambahan itu termasuk di dalamnya apakah Bapak Ibu pernah menjadi promotor di salah satu mahasiswa atau menguji dosen doktor atau menjadi reviewer di 3 jurnal yang berbeda. Ini sekarang 3 jurnal ya, dulu 2 jurnal ini. 2 jurnal internasional bereputasi yang berbeda. Sekarang mintanya 3 jurnal. Dan ini syarat tambahannya. Kemudian ini dokumen rekomendasi ya. Ini dokumen rekomendasi yang bisa lihat contohnya Bapak Ibu, bahkan tinggal melihat contohnya seperti apa ya, dibuat seperti itu ya. Adapun kalau ada perbedaan dikit ya is okay lah, nggak apa-apa, tapi sesuai template-nya akan lebih bagus. Kemudian ada berita acara Senat, kemudian berita acara Komite Integrasi Akademik dan fakta integritas ya, fakta integritas, poin 6 itu disimpan, jangan lupa Bapak Ibu. Kemudian ini adalah melengkapi dosen ya, melengkapi dokumen dosen. Jadi bisa dilihat di sini sebelum diklik penugasan ini ya, tugaskan penilaian.
Nanti kan Bapak Ibu harus mengecek ini semua sudah benar, terutama yang poin 1 ini, ya. Nah, kemudian akan dapat apakah Anda yakin ingin mengirim ajuan ini. Nah, baru dikirim ajuan. Nah, kemudian ajuan berhasil dikirim, ya. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Untuk lebih jelasnya juga bisa sering-sering memantau di pusat informasi dan pusat bantuan. Dan ini sebenarnya kinerjanya operator kampus, ya, kalau yang ini, ya. Nah, ini bisa dilihat dari sini pusat informasi sisternya seperti apa, ya. Kalau kita lihat di sini itu kita masuk ke portal informasi regulasi peralihan dosen. Nah, ini adalah pusat bantuan. Ikuti aja step by step ini Bapak Ibu yang sudah saya kasih guideline ini, ya. Nah, oke. Mungkin cukup sekian Bapak Ibu, biar tidak lama-lama di video saya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu bisa bertanya di kolom komentar. Follow juga Instagram saya dan Facebook saya. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini biar terus berkembang, ya, baik melalui subscribe, like, share, dan komen, atau bisa juga melalui super thanks. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.